Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel kajian online Bos Besar Aiman Wicaksono, yaitu Haritano Sudibyo. Akhirnya teman-teman unjuk kekuatan. Bahkan informasinya ini HT siap membayar berapa puluh miliar pun agar Aiman tidak ditangkap. Nah, ini menarik teman-teman. HT kenapa sebegitu takutnya kalau misalnya Aiman ini ditangkap, bahkan sampai mendatangi ini Polda Metro Jaya memberikan dukungannya untuk Aiman yang saat itu diperiksa, bahkan HP-nya disita. Tak tanggung-tanggung di sini HT teman-teman, Haritano, bos besar media terbesar di Indonesia ini pasang badan agar ya Aiman itu tidak ditangkap. Nah, yang menarik teman-teman, bukan seberapa banyak uang yang siap dikeluarkan oleh Haritano untuk membela Aiman. Tapi kenapa Aiman harus dibela? Nah, itu kan pertanyaannya. Kenapa Aiman sebegitu pentingnya? Bahkan ini ya Sekjen PDIP Hasto Kristianto sampai ikut membela Aiman. Apakah Aiman ini kunci utama untuk membuka klaster ketiga, yaitu klaster media? Karena kita tahu klaster 1 sudah diumumkan, klaster 2 sudah diumumkan. Yang batal diumumkan itu adalah klaster ketiga, yaitu media. Nah, saya rasa memang ada tarik ulur di sini antara ya bos besar media tersebut dengan kepolisian. Ya mungkin kepolisian juga sedang mengukur-ngukur kekuatan dan mengumpulkan barang bukti. Karena kalau misalnya sembarang menjadikan tersangka, misalnya Aiman ini dijadikan tersangka tanpa bukti yang kuat, ya bisa-bisa nanti blunder juga. Ya hasil yang langkah pertama yang dilakukan oleh kepolisian adalah menyita HP pribadi dari saudara Aiman Wicaksono. Dan menariknya ini Haritano Sudibyo marah-marah benar, mendatangi kepolisian untuk meminta agar Aiman tidak ditangkap. Nah, kita bakal tengok dulu informasi selengkapnya dan kita bakal dengar secara langsung kenapa Aiman tidak boleh ditangkap, kenapa Haritano siap mengeluarkan berapapun biaya ya menebus Aiman agar Aiman tidak ditangkap. Kita bakal bongkar semuanya. Peran Haritano Sudibyo di kasus fitnah ijazah palsu Jokowi akhirnya terbongkar. Pertama, saya harus berterima kasih kepada Ketua Rampai Nusantara Mardiansa Semar dan host Ruang Konsensus Budi Spiliang. Karena saya dan mungkin publik jadi tahu peran penting Haritano di kasus fitnah ijazah palsu Jokowi setelah menonton dialog Semar dan Budius. Setelah menonton Ruang Konsensus, saya pun akhirnya tergerak menelusuri jejak digital salah satu orang terkaya Indonesia yang bernama lengkap Bambang Hari Iswanto Tan Sudibyo itu. Uang saya banyak. Banyak sekali deh. Saya tidak perlu ngomong. Banyak sekali. Betul banyak sekali. Dulu Bentul itu punya saya, rokok. Terus sudah bagus saya jual. Indomaret dulu punya saya juga. Tapi kecepatan jualnya. Tahu nggak itu? Ben Plaza. Saya jual juga itu. Terus Park Lane, Casablanca. Satu komplek itu punya saya dulu. Saya jual lagi. Apalagi saya jual beli. Astra. Astra besar nggak? Besar. Saya jual lagi. 2001 saya beli RCTI, saya beli langsung 3 TV. RCTI, TPI, sama Global TV. Pernah tahu Indovision enggak? Saya beli Indovision 2001 juga. Westin Hotel Bali. Saya beli sebagian Westin Hotel Bali. Terus tahu Plaza Indonesia? Saya beli sebagian Plaza Indonesia juga. Ada Grand Hyatt-nya. Termasuk ini, MNC Tower yang saya tempati. Jadi bisa dibandingkan betapa banyaknya uang saya. Dan ternyata ada 5 kasus yang menyeret pendiri MNC Group dan Partai Perindo itu. Bahkan dia sudah pernah menjadi tersangka. Dari 5 kasus ini, 2 diantaranya kasus perselingkuhan yang menyeret artis besar. Namun sebelum kita lihat 5 kasus tersebut, saya akan tayangkan potongan dialog Mardiansa Semar dan Budi Spiliang di Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Ya, pemirsa, jubir tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Aiman Wicaksono diperiksa di Polda Metro Jaya untuk kedua kalinya terkait dugaan Polri tidak netral di pemilu 2024. Ya, sementara itu pemirsa, di tengah Aiman diperiksa, Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo menyambangi Polda Metro Jaya guna memberikan dukungan moral pada jubir TPN sekaligus caleg Partai Perindo tersebut. Untuk kedua kalinya, Aiman Wicaksono, juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud diperiksa selama 12 jam di Polda Metro Jaya kemarin dalam kasus tudingan polisi tidak netral. Aiman dicecar sebanyak 59 pertanyaan dan ponsel miliknya disita penyidik. Karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik, yang wajib dilindungi identitasnya. Bukan siapa yang penting,
Tapi apa isi pesannya? Bagi saya itu yang kemudian harus disampaikan. Bagian dari hal untuk ditindaklanjuti. Apakah itu benar ataukah itu salah, itu belakangan. Tapi yang penting adalah mereka menyampaikan sesuatu untuk ditindaklanjuti agar pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil. Saya akan tunjukkan salah satu contohnya ini ya. Ini saya tutup nomornya ya. Ini sebutkan jelas di sini. Kami nggak mau institusi rusak. Ya, saya tutup sekali lagi nomornya dan fotonya oleh orang-orang yang menjual kewenangan. Nih, silakan dilihat. Ya, pesan-pesan ini yang kami sudah sampaikan ke para penyidik. Dan pesan-pesan ini ada beberapa lembar, ada puluhan lembar ini, ya, yang saya juga sudah sampaikan ke tim hukum sebagai bagian dari barang bukti. Tapi saya sekali lagi, saya Aiman Wicaksono dan juga saya yakin punya semangat yang sama teman-teman di TPN, bahwa kami tidak akan membuka narasumbernya. Dengan resiko, tentu saya punya resiko atas hal itu, tapi saya tidak akan pernah membuka siapa narasumber saya. Biarkan resiko itu saya ambil, karena saya meyakini mereka orang-orang yang baik, dan mereka orang-orang yang wajib dilindungi identitasnya. Tapi pesannya, ini bisa saya sampaikan. Sementara itu di tengah pemeriksaan Aiman Wicaksono, Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo menyambangi Polda Metro Jaya guna memberikan dukungan moral kepada calon legislatif dari partainya. Namun sayangnya Haritanu Sudibyo mengaku kecewa karena setelah menunggu 1 jam tidak diperbolehkan masuk. 7 masih belum selesai. Makanya saya datang ke sini karena disampaikan oleh anak buah saya Aiman, dia dipanggil sebagai saksi, tapi HP-nya mau disita. Saya kan bingung. Saya teman banyak, sebagai saksi HP disita. Setahu saya kalau sudah tersangka baru boleh ada penyitaan. Makanya saya datang ke sini untuk menanyakan kenapa. Bukan masalah takut HP disita, masalahnya ini Aiman kan sebagai warga negara. Dia punya hak, dia punya kewajiban. Yang saya tahu sebagai saksi tidak pernah ada barang yang disita dari saksi. Kalau sebagai tersangka, memang itu sudah wajar. Maka saya datang ke sini, tapi saya kecewa sekali. Saya datang 1 jam saya nunggu, duduk di ruang tamu nggak boleh masuk. Terus saya dikasih kabar HP-nya disita. Ya makanya saya keluar, sudah terlanjur. Saya keluar, sekarang saya di depan Bapak Ibu, ya awak media semua. Saya mau pulang, cuma saya kecewa. Ya kecewa, intinya begini. Kalau sebagai saksi bisa ada penyitaan, besok-besok ada 10 saksi, 20 saksi, 30 saksi, 100 saksi, semua bisa disita. Kepastian hukum di Indonesia itu seperti apa? Kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, ingin ada kepastian hukum. Supaya apa yang kita kerjakan itu ada kepastian. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu saja. Terima kasih. Ya, yang pertama saya apresiasi tadi Bapak Haritanu Sudibyo, ya, Ketua Umum Partai Perindo dan juga Eksekutif Chairman dari MNC Group hadir ke sini, datang untuk menjenguk saya meskipun tidak diperkenankan untuk bertemu saya. Tapi saya menghargai betul dari hati saya yang paling dalam bahwa pimpinan saya tertinggi itu memberikan apresiasi, memberikan perhatian begitu besar terhadap kami di sini yang terus kemudian untuk menghadapi apa yang kami terima pada hari ini. Aiman memastikan bahwa yang ia sampaikan mengenai oknum polisi tidak netral berasal dari sumber yang valid. Aiman dengan tegas akan menggunakan hak tolak untuk merahasiakan identitas narasumber yang menjadi pemberi informasi oknum Polri yang tidak netral tersebut. Karena saat itu dirinya menyampaikan masih berstatus sebagai wartawan. Lebih lanjut, artikel yang memuat adanya unsur ketidaknetralan aparat juga dimuat oleh media sosial lainnya seperti Media Indonesia dan Majalah Tempo serta podcast Bocor Halus. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima 6 laporan terhadap Aiman buntut dari pernyataan adanya ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024 dengan mendukung salah satu paslon. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono heran dengan kasus yang menjeratnya. Ya, karena kritik yang ia sampaikan yang ditujukan tentang netralitas Polri pada pemilu 2024 malah berujung pidana. Aiman bersama sejumlah advokat dan relawan Ganjar Mahfud mempertanyakan atas kasus yang menjeratnya. Sebab kritik yang disampaikan untuk perbaikan institusi Polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas pada pemilu 2024 malah berujung pidana. Aiman menambahkan tidak hanya ia yang menyampaikan kritik. Sejumlah media massa seperti juga menyampaikan kritik terhadap netralitas Polri. Demokrasi harus tetap tumbuh di pemilu yang netralitas menjadi isu yang sampai detik ini terus menjadi kekhawatiran, dan ketika saya menyampaikan kekhawatiran itu, mengingatkan, mengkritisi, maka apa yang saya dapatkan adalah proses yang berujung pada pidana. Tentu ini masyarakat yang bisa menilai, padahal apa yang saya sampaikan juga saya tegaskan juga disampaikan juga oleh sejumlah media, tadi saya sebutkan juga ya. Saya sebutkan lagi, ada dan kita perlihatkan tadi di BAP ya. Media Indonesia ya, 10 November ini tertulis pemasangan baliho libatkan polisi. Ya. 10 November ya. Ini. Kemudian ada juga majalah Tempo dan juga podcast Bocor Alus Tempo ya, tanggal 2 Desember 2023. Lalu kemudian majalah Tempo ini, Bayangkara Berburu Suara misalnya. Ini juga ditulis oleh media-media ini. Dan apa yang saya sampaikan itu persis dan bahkan lebih detail disampaikan oleh media-media ini. Pertanyaannya, apakah media-media ini menyampaikan berita bohong? Jawabannya tentu tidak. Lalu kenapa saya di proses pidana? Ini pertanyaan yang besar yang jawabannya saya serahkan kepada publik. Sementara salah seorang kuasa hukum Aiman, Tama Langkun, menyatakan Aiman kini menjadi simbol pengawalan demokrasi. Aiman juga sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan menjaga kerahasiaan identitas narasumbernya. Mas Aiman menjadi simbol bagi TPN Ganjar Mahfud sebagai bentuk pengawalan demokrasi. Jadi hari ini Mas Aiman akan terus berjuang, dan kami juga dari kuasa hukum, rekan-rekan yang mendukung Ria Bernas dan yang lain-lain, Baki Gama, juga memastikan bahwa apapun yang terjadi, Mas Aiman dan kami akan terus berjuang untuk demokrasi dan untuk memenangkan Mas Ganjar. Juru bicara TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Aiman Wicaksono, Jumat kemarin diperiksa selama 12 jam oleh polisi atas pernyataannya yang menyebut Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman dicecar 59 pertanyaan dan dijawab oleh Aiman berdasarkan fakta-fakta yang ia miliki. Ya, teman-teman, barusan sudah kita perlihatkan bagaimana respon dari Haritanu Sudibyo yang begitu ketar-ketir ketika mendengar HP Aiman ini disita oleh kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya. Dan bagaimana respon juga dari musuh-musuh politik Pak Jokowi yang lain yang membela Aiman habis-habisan. Saya rasa Aiman ini kunci, teman-teman, penghubung ya antara Roy Suryo, Aiman, dan juga orang-orang besar dalang-dalang ijazah yang sampai saat ini belum bisa tersentuh. Karena kita harus sadari, itu Roy, Tifa, dan Rismon itu cuma pion yang bisa dikorbankan kapan saja. Itu cuma pion, teman-teman. Kalaupun misalnya Roy ini ditangkap, ditahan, dipenjara seumur hidup, saya rasa dalang itu mah cuma ketawa-ketawa karena ya bisa menghebohkan seluruh Indonesia. Dan hukum belum bisa menyentuhnya. Harus ada tahapan selanjutnya, itu Aiman, saya rasa ini memang harus diperiksa. Lanjutnya harus diperiksa terus sampai ya bisa terbuka kenapa ini bisa. Ada orang-orang backing besar yang mempermainkan hukum. Bisa membuat ya kepolisian pun sulit untuk bisa menangkap Aiman. Gimana menurut kalian setelah nonton video barusan? Punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.